Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Tadi sudah mendengarkan poster ya untuk bagi semua yang menang, selamat. Kita akan ini sesi yang cukup spesial nih, sesi spesial. Kita akan melihat ada beberapa presentasi serta akan membahas ada sebuah produk yang akan launching. Udah ada Q-nya nih. Topik dari sesi kali ini adalah overcoming challenges to individualized anesthesia care. Acara sesi ini disponsori oleh GE Healthcare. Beliau ada tim yang nanti akan mempresentasikan produk. Saya nggak mau sebut produknya nanti biar surprise semuanya. Saya mau mengundang Dr. Nurita Dian Kestriani. Halo dok, Halo, sebagai Dokter Krisna. moderator yang akan memimpin pada sesi ini. Nanti akan dilanjutkan ada presentasi dari Dr. Ratna Farida mengenai clinical application of cerebral perfusion monitoring. Kepada Dr. Nurita, silakan dok. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Krisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Indo Anestesi dan GE ya yang sudah menyelenggarakan sesi kali ini. Baik, mungkin ini adalah minggu keempat katanya tadi ya dalam series webinar kita Indo Anestesi, dan tentunya selama 4 minggu ini sudah sangat banyak sekali update-update ilmu yang kita dapatkan. Dan dalam sesi kali ini kita akan mengupdate sedikit ilmu kita mengenai suatu teknologi baru ya. Dan mungkin untuk beberapa orang teknologi ini sudah nggak asing lagi, tapi dalam beberapa orang juga ini masih sesuatu yang baru gitu ya. Jadi sebelum kita lihat bagaimana clinical application-nya, kita akan dengarkan dan tonton dulu video sharing dari GE. Silakan dari GE. Welcome to GE Healthcare's Care Station 750 launch. My name is Kelly and I'm the ASEAN Product Manager for Anesthesia. I'm Richmond, the Regional Clinical Application Specialist, and together we will guide you through the exciting agenda that we have tonight. So without further ado, let us introduce to you GE Healthcare's latest anesthesia machine, the Care Station 750.
That was a beautiful video. What do you think, Richmond? Well, I think that having individualized therapy at my fingertips is important. Patients have never been one size fits all. It's probably more relevant at present that there's an increasing number of operations being performed on the very young and the very old. For me, it's about the simplicity and some degree of automation. I can only imagine how busy the anesthesiologists are in the operating room. Having a simple and easy to use machine gives them more time caring for the patient and less time operating it. Yeah. The highly flexible display arm is also a nod to how doctors work in the operating room. There are times when doctors simply cannot stay in front of the anesthesia machine. So with a flexible display arm and electronic controls, the display and controls can literally be at your fingertips. Well, without giving too much away, let us introduce to you Andrea Vitaliano. He's the Global Anesthesia Product Manager for the CareStation 750, and he will be able to show us a little bit more. Welcome to Madison, Wisconsin, in our Customer Visitor Center. My name is Andrea Vitaliano. I am a Global Product Manager for Anesthesia in GE Healthcare, and I will guide you today to CareStation 750 Anesthesia Delivery System, the latest addition in our CareStation family. CareStation 750 is an evolution of our CareStation 600 product line that you may be familiar with. We poured a lot of effort in this device to give you tools to individualize therapy at your fingertips. Let's see together some of these tools, starting from what we collect under the umbrella of advanced clinical tools. We start from one of the common tasks, low-flow anesthesia. Thanks to the electronic mixer, you can now save your favorite values, and with just one finger, you can change settings of fresh gas flow or oxygen content in the fresh gas flow with a feature that we call quick picks. So you can save your favorite values. We know that low-flow anesthesia is not just changing settings. That's why we also offer a clinical decision support tool that is called EcoFlow. EcoFlow is a visualization method that will show you how much oxygen you are delivering, how much waste gas there is in the fresh gas flow, and how much oxygen the patient really needs to maintain a set FiO2 value that you decide. EcoFlow provides a graphical and numerical indication of this personalized oxygenation, how much oxygen you should put in your fresh gas flow to get to your desired FiO2 level. When you choose any fresh gas flow, you have instantaneously a feedback of the value of oxygen in your fresh gas flow compared to the needs of the patient. Another important feature is lung recruitment ventilation, part of the broader lung protective ventilation that is sweeping the scientific communities in the last years. Lung recruitment maneuvers are now in a dedicated menu directly on the surface of the screen. You can access this menu with just one finger. You have one simple recruitment maneuver and one more advanced recruitment maneuver that allows you to create a multi-step recruitment strategy. You can save up to 7 different steps, and you can also save and rename 4 different presets, including, for example, patient types or procedure types. Once you select your preset, you can let the machine apply settings step by step. At any given moment, a clear status indicator will tell you at which point of the recruitment strategy you are, what is the compliance reading at that particular step, and how much time there is left until the end of the procedure, so you can plan the workflow accordingly.
Another very frequently used tool that you use and that we put on the front of the screen so that it's more intuitive is post-gas flow. Post-gas flow is now accessible with just the click of one button, and you can pause for up to 1 minute the fresh gas flow. If you have to turn the patient prone in a spinal surgery, if you have to suction the catheter, or for whatever reason, this tool will help you preserve the workflow, preserve the environment, and lower the risks of exposure to the operators. Post-gas flow is not the only feature, together with lung recruitment maneuver, that are in the front of the screen. You have timer, you have auto limits. Everything is at your fingertip for maximum intuitiveness. Intuitiveness that doesn't just stop at the screen. We also have hardware solutions that will make your life easier in your daily tasks. For example, a solution that we call intelligent lighting. We have a set of lights that will guide the user, you and your users, where the action is in the machine. For sure, we have a task light that will help you open and close the vaporizer even in the dark. But we have lights that will give you an indication of where the gas is flowing from. For example, if I want to use an auxiliary port, like the auxiliary oxygen plus air, that is hidden when I'm not using it to prevent misconnection, I can turn on the switch and a light ring will automatically guide my site to where the gas is flowing from, so that I can connect my tube exactly where I need. At the same point, a clear status indicator on screen will tell everyone in the room, as you can see, what mode of operation the machine is in. In this case, an orange banner will tell the user that the auxiliary gas is in use, so the bellows and the main breathing system is not in use. Visual status indicator does not only cover auxiliary gas, but will give indication of what kind of operation you have to make on the machine, or, for example, standby. Standby that is now very clear and can be seen from everywhere to help you avoid confusion. There is no more doubt if the machine is delivering or not. The message is very clear. We also thought about the start of the day. Start of the day when you want to have a machine checked out, but you don't want to lose too much time in order to start with scheduling or scheduling on time. That's why we simplified and streamlined the daily checkout routine. Now the daily checkout is complete. It can be completed in less than 3 minutes, but still we don't compromise on scope. We also cover vaporizers, both vaporizers, in under 3 minutes. So you are sure that your machine has been checked out and is performing according to specs without losing time at the start of the day. Another element to simplify your daily start is case default. When you start a case, you can select what case default profile you want to use. Case defaults are configurable. You can change names. Again, you can find names like patient type or procedure type, and you can save all the settings of the machine, ventilation modes, alarm limits, even the layout of the screen. So now you can, for example, use a neonatal profile, and you are sure that the machine will have neonatal starting settings down to, for example, the apnea delay time. Now, in my neonatal profile, apnea time is set to a low value compatible with the smallest patient. If I'm using an adult profile, instead, the machine will automatically configure all my settings to what I chose, including, for example,
a more regular apnea time duration. So you can start the machine individualizing every setting to the patient type or to the procedure type that you have. The last group of features that we will talk about deals with efficiency and ergonomy. You can have our CareStation 750 with a standard display arm that will allow you to tilt and swivel the display, or you can have our premium 360 articulating display arm. This new designed arm will allow you to turn the display of the machine and the associated monitor 360 degrees around the machine so that you can control from everywhere the settings. It's very useful in those very busy ORs like neurosurgery or any upper airway surgery. This premium arm will allow you to extend the display far from the machine, push it closer to the machine. You can increase or decrease the height of the display and the associated monitor. You can tilt and you can swivel. Maximum flexibility. Another element is this rear cover. This is not just a design element, but this is a solution for organizing cable. In fact, behind this door, you will find accessories, part of a broader cable management solutions. You have accessories to route cables, to store excess cable, and in general, to solve the spaghetti syndrome. With this accessory set, you can easily install cable and connect them from where they need to go to where they are needed. For example, power cable, Ethernet, serial cable. You can store excess cable for easy installation and removal. And once you are done, you can close the door and you don't have any tangle of cable in the back of the machine that is ready to fall when you move or that will collect dust. So the back of the machine is now easier to clean because of the smooth surface. If you need to access the back of the machine and you don't want to disturb the cable solution, we have a dedicated access door, for example, to open the gas cylinder in case you need them. So it simplifies installation, removal, but it also simplifies movement and workflow, daily workflow for efficiency. So, thank you for listening to this presentation about CareStation 750. We showed you all these features regarding individualized therapy at your fingertips. We hope you will enjoy trying these machines very soon. Thank you. Thanks, Andrea, for the very comprehensive presentation on the CareStation 750. What do you think, Richmond? It's great. It makes me even more excited to see the machine in person and actually get to play with some of its features. The cable management system is something I have not seen before. I believe this is a real solution for the messy cables we often see at the back of anesthesia machines. It really does. But for now, let's see how CareStation 750 ties up with the rest of GE Healthcare's anesthesia machine portfolio. For that, we have Dave Henry, the Global Anesthesia Product Marketing Manager. Over to you, Dave. Hi, my name is David Henry. I'm the GE Global Anesthesia Product Marketing Manager. The CareStation 750 was designed to complement the existing anesthesia portfolio. So when you see our portfolio, we designed it with some key GE core technologies to optimize the performance of some key solutions to drive outcomes. So the first thing you'll notice across the portfolio is we designed all our machines with a very similar user interface, but not just the anesthesia machines, but the CareScape patient monitors as well have a very similar user interface with the anesthesia machines.
In addition, the user interface is also designed to help guide you in the daily checkout by providing graphics and instructions. So even if you're not familiar with the daily checkout, it can walk you through it to complete a comprehensive checkout quickly each morning. We've also designed the portfolio to be more modular or self-contained subsystems. So, for example, the CareScape respiratory gas module can be integrated into our anesthesia machines, but can be removed very quickly without tools in case you need to troubleshoot it. In addition, the gas module can be removed and put into the GE CareScape patient monitor as well. The breathing system itself is also modular or a self-contained system. So if there is a leak in the system, let's say in the morning, and you need to troubleshoot it, you can easily remove the breathing system without tools, troubleshoot it, put a different one in so your cases can start on time. The breathing system is also designed with a smaller volume. This allows for fast or rapid changes in gas concentrations. So for example, if you need to make a change very quickly to your FiO2, it's much faster to make those changes, especially if there's a need for when ventilating a smaller patient and need to quickly change that FiO2 concentration. This speed is also amplified by the way we designed the breathing system, that we deliver the fresh gas directly to the patient behind the inspiratory port, so when you make that change, the patient receives the change in their next breath. In addition, across the portfolio, we also use a very similar ventilation technology, a microprocessor flow valve. This ventilation technology is the same technology used in many high acuity ICU ventilators, including GE's CareScape R860 ventilator. So this is what's the same across the portfolio. But we also designed it with some differentiation. And these differentiation is primarily based on the digitization of the three primary subsystems of the anesthesia machine: the ventilator, the gas mixer, and the vaporizer. So let's start with the CareStation 620 and the CareStation 650. The CareStation 620 and CareStation 650, well, they have the microprocessor flow valve, so the digital ventilator built in, but the next two subsystems, the gas mixer and the vaporizer, are analog, providing that simple and familiar or traditional feel. But because the gas mixer and the vaporizers are analog, they do not speak to each other, nor do they speak to the anesthesia machine. Now, moving up to the CareStation 750, this is where we introduce the digital gas mixer. So now the digital gas mixer can speak or communicate with the ventilator, making things a little bit faster and more precise. You're also able to quickly change your fresh gas concentrations using the quick picks or your oxygen concentration. This makes some of the software, such as our low flow tool, EcoFlow, a little bit easier to use. And with the ACES CS Square, our fully digital anesthesia machine, all three subsystems are now digital. With the introduction of the vaporizer, you can control now all three subsystems on the display. The vaporizer, or digital vaporizer, provides you information on the display that you otherwise would not have, giving you information on how much agent is remaining in the vaporizer and giving you a notification if you're running low or if the vaporizer is not engaged. We're also able to create more complex algorithms or software
software that can automatically adjust the fresh gas flow to quickly and efficiently achieve and then maintain your end tidal oxygen targets and your end tidal agent targets. Now, with everything being digital, we're also collecting more data, over 300 data points with every patient's breath. And with the latest release of software, we're able to quickly and simply provide an Ethernet cable and connect the data onto the hospital network, a very simple plug and play. Once the data is on the network, you can use this data, or you can access our cloud-based analytics platform, CareStation Insights, where we can analyze this unstructured data and make sense of it for you and provide actionable insights and provide that on a dashboard onto your personal device. So, with the introduction of the CareStation 750, we have now created more value for the portfolio as a whole. Thank you. Thanks, Dave, for the enlightening presentation. I love how all our GE anesthesia machines are built similarly, yet differently. Correct. Having similarities in the design, the user interface, and even some parts help flatten the learning curve for users. This way, clinicians who have used GE Healthcare's other anesthesia machines will have little problem getting the CareStation 750 up and running in no time. In addition, having similar spare parts and consumable items can help biomedical engineers, anesthesia technicians, and materials management with managing their inventories. That's clever. Dave mentioned something about GE anesthesia machines being built with a small breathing system. Could you share a little bit more with our viewers? Well, the analogy I can make is if I spray perfume in a small room, it takes much faster to fill up that room with the scent of the perfume than if I spray perfume in a much larger room. So changes you make on the oxygen and anesthetic agent concentrations will reach your patients much faster if the anesthesia machine has a smaller breathing system volume. Yes, but more than that, GE's breathing systems are non-decoupled breathing systems. This means that the changes you make flow directly to the patient on the next breath before it mixes with the rest of the gases in the breathing system. This helps provide even faster changes in the patient gas concentrations. Great! We do have a video to illustrate that, as well as other GE anesthesia breathing system features. Let's check that out. I think the video clearly illustrates how the CareStation 750 is accurate, responsive, and fast.
In addition, the EcoFlow software also helps simplify the practice of low-flow anesthesia even at very low flows by providing a visual indicator of the adequacy of oxygen flow. Yes, the use of excess fresh gas flow can contribute extra greenhouse gases of up to 350 cars per year. Being able to consistently perform safe, low-flow anesthesia can reduce the environmental impact of the operating room and reduce anesthetic agent spend. I can't wait to see the CareStation 750 anesthesia machine, and I'm sure our viewers are excited too. How can they request for a product demonstration? Well, you can reach out to our channel partners in your country or any GE healthcare representatives. Thank you for taking time out from your busy schedules to join us in this online event. And thank you for all your work during these very trying times. We look forward to seeing you in person, and in the meantime, stay Stay safe. safe.
Mbak Dona suaranya kayaknya nggak keluar ya. Ya, yang ini intro aja. Oh, Nanti baik. berikutnya baru ada suaranya.
Baik. Kita sudah menyaksikan 2 video mengenai mesin anestesi dan infos monitoring ya. Jadi dari kedua presentasi tadi atau video tadi, kita bisa lihat bahwa sebenarnya saat ini yang paling penting itu dalam terapi atau anestesi ataupun critical care itu adalah individualized, karena setiap pasien itu punya kebutuhan yang berbeda. Kita kembali lagi ke masalah hemodinamik monitoring ya, kita nggak pernah tahu bahwa satu pasien apakah tekanan darah sampai di level sekian cukup atau tidak, atau perlu lebih tinggi atau cukup lebih rendah, sehingga perlu monitoring yang lebih advance tentunya untuk mengetahui hal itu. Baik, alat tadi sudah diperkenalkan ke kita, tentunya kita pengen tahu lagi bagaimana aplikasi klinis dari alat tersebut. Saat ini sudah hadir di antara kita Dr. Ratna Farida Sunarto, spesialis anestesi, konsultan anestesi kardiovaskular, dan beliau akan menyampaikan kepada kita mengenai aplikasi klinis dari monitoring cerebral perfusion ini. Beliau adalah, ya kita udah nggak ke ini ya, nggak usah saya perkenalkan lagi nih Dokter Fida, semua pasti sudah kenal. Ya baik, silahkan Dokter Fida, waktu dan monitor saya persilahkan. Terima kasih Dokter Nurita yang cantik jelita. Saya ada masalah dengan laptop saya dalam 1 minggu terakhir, saya coba share ya. Oke. Baik dokter. Kalau nggak bisa dalam 1 menit, nanti dibantu. Saya punya urusan. Oke. BTW saya lihat partisipannya kok agak takut ya saya. Kenapa dok? Isinya pakar-pakar semua itu. Oh enggak lah. Dokter lebih pakar lagi. Oke, kelihatan jelas dok. Bisa kelihatan. Tumben nih. Ya. Krisa, sukses Krisa. Takut ya dok sama dokter. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini sebetulnya sedikit menyerempet dengan presentasi slide yang video yang tadi ya. Cuman saya sekali lagi mengingatkan diri saya sendiri dan semua hadir bahwa penonton kita hari ini banyak yang pakar. Jadi saya mohon maaf ini bukan menggurui, cuma ngajak ngobrol aja. Buat yang belum pernah menggunakan NIRS, barangkali ini bisa jadi modal kalau mau beli nanti. Yang sudah biasa pakai, ya sudah, saya jangan diuji ya. Ini yang nyuruh juga orang GE nih. Kalau enggak saya nggak mau ngajarin. Dokter Nurita jangan protes ya. Oke, sekarang banyak dari kita sudah menggunakan sejak lama NIRS. Banyak yang juga baru beberapa kali pakai dan relatif baru lah. Sehingga terkadang ada sedikit miss, ada sedikit salah kaprah dalam penggunaan monitor cerebral perfusion lokal sebetulnya, bukan lokal apa, regional saturasi yang sementara ini kita kenal untuk cerebral. Oke, kenapa itu dibikin? Jadi tadinya yang terlalu terkenal adalah POCD ya, terlalu terkenal pada cardiac surgery, banyak sekali, tinggi sekali angkanya bahkan sampai sekarang dan lama-lama mengganggu sehingga kemudian dipikirkan bagaimana cara memprevent ini. Padahal ternyata kemudian POCD bukan melulu pada cardiac surgery, pada anestesia pembedahan yang lain pun timbul, cuman mungkin agak sopan ya sehingga tidak ketahuan. Gitu. Kalau di kardiak tuh bisa sangat dramatis gitu. Jadi dikembangkanlah susah ya ngomong kalau udah tua metode near infrared spektroskopi. Sebetulnya NIRS ini sudah lama ditemukan ya, dan sebelum digunakan untuk medis ini sudah digunakan untuk beberapa industri. Sudah lama sekali. Jadi tahun berapa itu? 1800 yang menemukan seorang jenius seperti Leonardo da Vinci. Dia jenius di segala aspek. Dia musisi juga, dia astronom juga, dan dia menemukan yang disebut spektrum inframerah. Jadi kemudian pada awal pertengahan sebetulnya tahun 70-an itu ada lagi orang Giopsis ini yang mengembangkan itu. Jadi lama setelah ditemukan baru kemudian dikembangkan, dipikirkan untuk digunakan dalam medical.
Jadi ternyata spektrum ini dapat menembus jaringan termasuk tulang dan otot dan akan mengikat atau mensense serapan sinarnya pada beberapa kromofor termasuk hemoglobin dan hemoglobin yang terikat oksigen. Dan dikatakan panjang gelombangnya adalah berkisar antara 760 hingga 920. Sekitar segitulah ya yang bisa digunakan untuk bisa penetrate ke organ ini. Jadi kalau kita lihat red light itu yang kita bisa lihat yang visible itu panjang gelombangnya pendek ya. Dan sorry ini alergi kebanyakan zoom. Kemudian yang tidak visible ini yang bisa digunakan yaitu panjang gelombang sekitar 600 sekian, 680 hingga 900. Ini yang kalau di kranium dia bisa terikat dengan bisa mensense HbO2, Hb yang lain, air, dan melanin. Atas dasar inilah kemudian dikembangkan NIRS ini untuk memantau kecukupan oksigenasi pada otak. Dikatakan meskipun regional, nempelnya cuma di foresight ya di jidat, tapi dikatakan ini dapat mewakili kondisi oksigenasi di seluruh kranium, di seluruh otak. Ada yang membantah sih, tapi ya ini kita masuk akal. Jadi dalam optode-nya itu ada namanya emitornya yang memberikan sinar, kemudian dia masuk dan kembali lagi didetek oleh 2 detektor. Jadi ini satu kesatuan ya dalam optode-nya ini. Dianjurkan untuk menggunakan 2 sepasang jadi untuk mewakili cerebrum hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Oke. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan pemantauan ini ya? Sama dengan apa ya? Saturasi oksigen SpO2 itu plethysmograph itu kita harus pasang dia sebelum kita melakukan anestesia. Kenapa? Karena kita perlu tahu baseline value-nya. Jadi untuk menyatakan apakah seorang pasien itu mengalami desaturasi cerebral, kita tidak bisa semata-mata mengatakan desaturasi kalau kita tidak tahu berapa nilainya sebelum terjadi apapun. Karena itu ini harus ditempelkan sebelum pasiennya mendapat manipulasi apapun untuk menentukan baseline value. Setelah itu kita menentukan 20% dari baseline value pasien kita berapa. Misalnya dia mulai dengan 60% ya RSO2-nya, kemudian kita tentukan itu alarmnya bisa di-set. Kita tentukan 20% dari 60 itu berapa. Sehingga kalau dia turun angkanya 20% dari 60 itu, pada angka tersebut alarm akan berbunyi. Dan kita bisa bertindak untuk memperbaiki hal itu. Akan tetapi saya harus ingatkan bahwa dalam pemantauan RSO2 ini, yang lebih penting bukan absolute value, tapi adalah trennya. Ini yang penting. Jadi kalau teman-teman pasang ini di tengah-tengah operasi, pasiennya udah jelek gitu ya, kemudian wah kita pasang takut POCD, kita pasang di tengah-tengah, ya agak susah ya. Bagaimana kita akan menentukan? Kalau sekarang angkanya 48 misalnya, kita tidak tahu baseline dia ketika masih sadar tadi berapa ya. Jadi kita nggak tahu juga, ini 48 sudah masuk ke dalam zona kuning, atau masih hijau atau sudah merah. Jadi penting sekali untuk mengetahui baseline value. Dan ini pentingnya apa? Angkanya mungkin berbeda ya. Kalau kita baca literatur yang kebanyakan dibikin orang-orang bule itu, mereka menyatakan normal healthy adult itu sekitar 60, 66 bahkan. Akan tetapi barangkali pasien-pasien kita agak berbeda. Saya pernah tanya juga ke Dr. Didon di Harapan Kita, itu di sana berapa sih normal value-nya rata-rata? Sekitar ternyata sama. Jadi sekitar 50-an. Ini adalah data yang kami dapat dari penelitian tahun 2 tahun yang lalu. Normal baseline value pasien kami untuk cardiac surgery itu 50-an.
Jadi dan tidak berbeda bermakna antara yang kemudian dapat POCD dengan yang tidak POCD. Sedikit saja berbedanya. Akan tetapi trennya memang berbeda. Ada satu subjek penelitian yang lebay banget ya, mengagetkan, baseline value-nya nggak masuk akal, sangat rendah, tapi dia tidak POCD. Kalau kita lihat trennya yang hijau ini, trennya memang naik sepanjang operasi, nggak pernah turun. Subjek penelitian yang lain berangkat dengan baseline value yang normal menurut pasien-pasien kami, 55 ke atas, tapi dia mengalami POCD. Ternyata kalau kita telusuri intraoperatif dia sempat mengalami periode desaturasi. Jadi teman-teman juga jangan kagok hanya bertumpu pada angka absolut ketika kita lihat di monitor, tapi ini harus diikuti sepanjang prosedur supaya kita tahu trennya. Dan mengapa angka kita lebih rendah daripada angka di literatur, saya juga tidak tahu, barangkali ada beberapa kesalahan dalam pengukuran. Akan tetapi kalau dilihat bahwa panjang gelombangnya NIRS yang bisa tembus ke cerebrum itu, dia bisa mendeteksi beberapa kromofor selain HbO2 ya, juga air. Jadi bisa terjadi air itu misalnya keringat, itu bisa saja mengganggu pembacaan. Karena itu harus ditempelkan dengan benar dan bersih dari minyak wajah, minyak kulit ya. Jadi sebelum ditempelkan pasien harus dipastikan kering, kalau perlu dengan mengusapkan alkohol swab pada dahinya sebelum ditempelkan optot. Kemudian saya juga tidak tahu apakah betul melanin tidak berpengaruh. Ada dalam literaturnya dikatakan meskipun dia dapat diserap oleh melanin, tetapi warna kulit tidak mengganggu, katanya begitu. Tapi saya juga tidak tahu apakah warna kulit kita yang lebih gelap ternyata berpengaruh terhadap pembacaan NIRS yang relatif lebih rendah angkanya daripada literatur. Nah, sekali lagi, angka absolut itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana trennya. Jadi, karena banyaknya atau lamanya waktu desaturasi itu yang sangat berpengaruh. Pada pasien-pasien kami, subjek kami yang mengalami POCD itu memang durasi total ya untuk desaturasi selama pembedahan itu memang berbeda bermakna dibandingkan yang tidak mengalami POCD. Jadi kalau dari penelitian kami dapat 55 waktunya. Akan tetapi barangkali teman-teman yang lain bisa mendapatkan angka yang lain, tapi di kami kemarin 55. Artinya jangan sampai pasien itu mengalami total desaturation time sampai segitu. Begitu sama dengan saturasi oksigen plethysmograph itu ya. Penggunaan NIRS ini bukan berarti kalau kita sudah pakai ini udah pasti pasien nggak POCD, enggak. Kalau kita pakai SpO2 juga bukan berarti pasien kita dijamin tidak akan hipoksemik, tidak, tapi kita bisa tahu ketika dia mulai turun, oh ini terjadi desaturasi, sehingga kita bisa melakukan sesuatu. Nah, sama dengan NIRS untuk cerebri ini juga sama. Ketika terjadi desaturasi, kita perlu berpikir apakah kita bisa melakukan intervensi atau tidak. Intinya adalah sependek mungkin waktu untuk desaturasi yang harus kita jaga. Kalau dari model regresi kami mencoba hitung-hitungan statistik ya. Ini kalau mau aman betul ya harus di bawah 20 menit desaturasinya. Kalau di atas 50 menit udah deh kayaknya most probably pasiennya akan mengalami POCD. Berat atau tidaknya POCD tentu kita tidak bisa ramalkan. POCD bisa sangat ringan, tidak ketahuan, hingga sangat berat, koma ya. Tapi intinya memang terjadi POCD dan ini harus dicermati bahwa ini tidak melulu untuk cardiac surgery. Prinsip bahwa total duration of desaturasi itu harus sesingkat mungkin, itu harus dipegang untuk semua jenis anestesia, even sedasi. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan nih? Dr. Nurita, maaf kita punya waktu berapa lama ya? 30 menit, Dok. Oke, sekarang jadi kurang berapa? Baru 4 menit.
Oke. Nah, ini yang sering jadi perdebatan. Kalau misalnya terjadi desaturasi cerebral, apakah memang kita harus bertindak sesuatu dan apakah betul bahwa ini banyak yang agak sedikit keliru bahwa dianggap desaturasi cerebral itu bisa dilawan atau harus dilawan dengan meningkatkan tekanan darah. Kebanyakan dari kita untuk usaha meningkatkan tekanan darah yang cepat itu tentu menggunakan obat-obat yang bersifat vasokonstriktor. Dan ini harus dicermati dulu. Apakah betul pasien kita itu memerlukan vasokonstriktor atau sebetulnya kita perlu meningkatkan oksigen delivery? Dengan cara apa nggak tahu. Apakah memang HB-nya yang perlu ditingkatkan atau oksigenasinya perlu ditingkatkan, atau jangan-jangan cardiac output-nya yang perlu ditingkatkan. Ini agak susah ya, teman-teman. Saya mengerti bahwa tidak semua kita menggunakan berbagai metode untuk pemantauan intraoperatif dengan alat-alat yang canggih-canggih. Ya, tapi kalau punya NIRS biasanya yang lain juga punya nih. Ini yang harus cukup berhati-hati, yang mana yang kita bisa lakukan ya. Karena tidak semua berhubungan linear dengan tekanan darah. Jadi kalau tekanan darah kalau intak kita punya autoregulation itu sebetulnya berapapun tekanan darahnya, asal dia dalam range autoregulation, itu cerebral blood flow akan dipertahankan. Ini ilmunya Dr. Nurita saya rasa. Jadi sebetulnya kita nggak usah terlalu khawatir dengan cerebral blood flow kalau memang tekanan darahnya ada dalam rentang autoregulasi. Tapi jika autoregulasi ini tidak berfungsi, iya, tekanan darah sangat berhubungan dengan cerebral blood flow, dan itu yang memang harus dimanipulasi. Jadi masalahnya adalah berapa sih autoregulasi ini rentangnya pada semua orang? Apakah betul semua orang antara 50 sampai 150? Saya rasa tidak ya. Ini yang paling sulit. Ini bagian yang paling sulit. Bagaimana kita tahu rentang normal pasien kita? Sangat susah karena jika misalnya pasiennya adalah seorang yang hipertensif dan kronik dan stabil tinggi maksudnya, itu sudah bisa dipastikan autoregulasi sudah bergeser lebih tinggi. Sehingga misalnya ketika batas bawahnya dia adalah 90 misalnya. Ketika dia turun 20%, misalnya menjadi 70 aja itu udah rendah gitu loh. Tapi sebaliknya juga kalau rentang normalnya dia tidak segitu, barangkali turun bahkan dari baseline blood pressure-nya 90 turun 70, kita tenang-tenang aja gitu. Karena ini yang bagian paling sulit. Bagaimana kita memperkirakan ya? Kalau pasiennya sudah dirawat beberapa waktu, mungkin teman-teman bisa lihat chart di perawatan. Kalau pasien dirawat itu kan biasanya dipantau atau dicatat oleh perawat setiap berapa jam sekali tanda-tanda vitalnya. Minimal tekanan darah dengan heart rate-nya. Pasti ada tuh. Kalau nggak ada berarti perawatnya pemalas atau kepala unitnya perlu diganti nih. Ya, itu kan ada tuh. Kita bisa lihat apakah dia relatif stabil. Stabil berapa kira-kira? Dalam selama perawatan tuh apakah berkisar 140 atau berkisar seperti orang normal 120. Nah, itu kita bisa memperkirakan dari situ. Sekali lagi hanya memperkirakan. Kita tidak tahu sebetulnya berapa. Artinya kalau memang baseline-nya dia tekanan darah MAP-nya 70, berarti kita lihat, oke, kita mau pakai MAP atau pakai sistolik, doesn't matter. Pokoknya batasnya adalah kira-kira 20% dari itu di bawah dan di atas. Itu adalah kita menciptakan sendiri secara ngarang sendirilah range tekanan darahnya yang normal. Karena jika kita terlalu responsif dengan perubahan tekanan darah ini, alih-alih membantu bisa saja malah memperburuk kondisi pasien ya. Kita tahu hukum bahwa flow darah itu berbanding terbalik dengan resistensinya.
Dengan kata lain, kalau kita paksakan resistensi itu meningkat dengan menggunakan obat-obat yang bersifat vasokonstriktor, belum tentu itu membantu pasien. Yang terjadi justru sebaliknya, flow-nya bisa turun. Ya. Flow-nya bisa tetap tinggi jika pressure bisa melawan itu. Pressure dari mana? Bukan blood pressure, tapi pressure yang dihasilkan oleh tendangan jantung untuk menciptakan cardiac output. Karena kita harus tahu, pasien kita sehat nggak jantungnya? Apakah kontraktilitasnya masih baik? Kalau kita tingkatkan afterload, ingat itu stroke volume akan turun dengan peningkatan afterload. Andai afterload-nya kita paksakan naik supaya kita happy melihat layar monitor ya, kandaranya naik gitu. Apakah happy juga miokardnya? Itu yang harus dicermati. Tapi prinsip bahwa flow berbanding terbalik dengan resistensi ini berlaku dimanapun. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati apakah perlu kita memberikan vasokonstriktor pada pasien dengan tekanan darah yang turun. Pada kondisi misalnya ejection fraction cuma rendah, barangkali bukan itu pilihan kita yang terbaik ya. Barangkali adalah meningkatkan cardiac output dengan cara meningkatkan kontraktilitas jantung lebih bijaksana daripada membebani jantung lebih lanjut dengan memberikan afterload yang tinggi. Oke. Ini perdebatan sepanjang masa nih Dr. Nurita. Oke, ya, sampai akhir zaman tetap orang masih berkutat di sini. Kasih enggak. Kalau mau kasih sesuatu, kasih yang mana? Kita kasih norepinefrin kah, phenylephrine, atau kita mau kasih yang lebih soft, misalnya dopamin atau dobutamin. Apa dulu tujuannya ya kan? Kalau dopamin kan lebih ke arah konstriksi kalau dobutamin lebih ke arah dilatasi. Keduanya meningkatkan kontraksi miokard, tapi agak berbeda, bukan saudara kembar identik. Jadi memilih-milih ini yang mungkin memerlukan art of anesthesia. Yang lebih sering dilakukan teman-teman semua adalah memberikan vasokonstriktor. Karena mudah ya, nggak usah mikir susah lah, pokoknya naiknya tekanan darah gitu. Jadi hati-hati karena kita happy belum tentu pasiennya happy. Jadi fisiologi itu bukan hal yang sederhana, sangat kompleks. Dan kalau kita memberikan sesuatu itu bisa saja baik untuk satu hal, tapi buruk untuk hal yang lain. Selalu yang namanya obat tuh seperti pisau bermata dua ya, karena itu ada namanya efek depan, efek samping. Kecuali Viagra efeknya depan semua. Gitu. Nah, jadi contohnya nih, kalau pasien turun tekanan darahnya karena anestesi, kan obat anestetik hampir semuanya bersifat vasodilatasi ya. Nah, kalau kita dengan sangat responsif dan memberikan phenylephrine biasa. Phenylephrine sangat selektif pada alfa, jadi sangat konstrik. Dia nggak punya beta, alfa banget itu ya. Kita kasih bolus, happy kita lihat tekanan darahnya naik. Akan tetapi ternyata kalau dilihat kebiasaannya RSO2 cerebral itu malah turun. Yang pasti cardiac output turun dengan afterload yang melonjak tinggi. Jadi hati-hati kalau kita memberikan obat, dipikir dulu berapa detik, ya benar nggak kita ngasih nih gitu ya. Oke, jadi kalau kita meningkatkan MAP itu harusnya bukan pokoknya bukan itu gitu, maksudnya jangan menjadi satu-satunya opsi ketika kita melihat terjadi desaturasi atau sedikit turun misalnya RSO2-nya. Jadi bukan first step. Jadi kita harus berpikir nih pasiennya gimana ya sebenarnya? Apakah tekanan darah sekarang kita lihat itu masih aman untuk regulasinya atau tidak? Karena itu tadi pentingnya kita tahu baseline-nya. Berapa sih sebetulnya pasien kita nih range tekanan darahnya yang dia bisa toleransi? Beberapa kondisi saya harus ingatkan selain penggunaan obat anestetik yang bersifat hampir semuanya vasodilatasi, juga kadang-kadang dengan sengaja kita memberikan obat-obat inodilator, misalnya dobutamin.
Dengan indikasi tertentu kita biasa memberikan obat-obat seperti ini, tapi kadang kita tidak menyadari efek fisiologiknya. Dobutamin dan milrinone itu adalah inodilator. Jadi most probably pasiennya bukan tekanan darahnya meningkat, sedikit turun malah. Akan tetapi kita bisa mengharap bahwa cardiac output-nya itu lebih baik, lebih sampai ke jempol daripada tadi cuma sampai ke siku gitu ya. Lebih baik. Akan tetapi kalau kita lihat angka tekanan darahnya mungkin sedikit turun. Nah, jangan panik, jangan terus bereaksi memberikan yang sebaliknya. Kasih phenylephrine misalnya. Bukan, karena memang itu adalah efek yang keniscayaan kalau kita menggunakan inodilator. Jadi sekali lagi, kapan kita memberikan obat dan kita harus tahu benar-benar ini obat efeknya bagaimana. Kita bisa expect bahwa apa yang kita lihat di layar monitor tuh oke, ini sesuai dengan fisiologi, farmakologi obat yang kita berikan. Nah, sekali lagi masalah pemberian vasokonstriktor ini juga tidak akan selesai sampai akhir zaman karena kita tidak pernah tahu persis berapa sih range setiap manusia yang dikatakan dapat ditoleransi oleh dia. Susah sekali. Ada beberapa penelitian menyatakan bahwa CBF itu ya, cerebral blood flow itu ternyata tidak semuanya terdetek oleh RSO2. Jadi agak tricky juga. Tapi intinya adalah kalau itu turun desaturasi, kita harus buat sesuatu yang belum tentu adalah dengan meningkatkan MAP pasien. Ini adalah beberapa penelitian. Sayangnya penelitian pada babi, Dr. Nurita babi gitu, anak babi lagi. Sengaja dibikin hipotensi. Ya kalau pada manusia tidak mungkin ya. Jadi sengaja dibikin hipotensi, yang satu severe, yang satu kelompok lagi moderate. Dilihat kemudian gimana sih NIRS-nya? Ternyata dengan cerebral perfusion yang terjadi dengan hipotensi maupun yang severe maupun moderate itu tidak selalu berkorelasi dengan NIRS-nya. Jadi ketika terjadi hipotensi berat pada kelompok yang orange itu, ternyata NIRS-nya tidak bisa mendetek. Jadi hebatnya cerebral blood flow ini ternyata meskipun secara fisiologik memang berakibat, ya misalnya memang terjadi hipoperfusi organ dan kemudian asidosis laktat meningkat, NIRS-nya tetap oke-oke aja gitu, nggak bisa mendetek. Artinya apa? Nggak bisa diantem kromo. Jadi kalau sekali lagi kalau pasien ini cerebral autoregulation-nya itu masih oke, kita bikin hipotensi pun cerebral blood flow-nya barangkali turun tapi NIRS-nya masih bagus. Intinya adalah tidak berkorelasi, tidak selalu berkorelasi. Jadi jangan terlalu responsif dengan menanggapi perubahan tekanan darah. Ada satu hal lagi yang barangkali kita sering lupa ya, kan suka emosi itu ya, apalagi kalau pasiennya di CPR. Emosi, terus kalau masih pakai tangan nih ventilasinya biasanya kita wah cepet gitu, sama frekuensi kita memberikan pernafasan sama dengan heart rate kita. Pasiennya rest, kan kita yang deg-degan, pasiennya sih nggak ada heart rate-nya, kita yang takikardi. Nah, biasanya dalam kondisi emosi begini kita memberikan hiperventilasi. Ya, hiperventilasi tidak baik untuk otak. Sebetulnya untuk semua organ karena vasokonstriksi yang dihasilkan hiperventilasi itu sangat merugikan. Satu, vasokonstriksi itu menurunkan flow. Sesuai dengan prinsip bahwa flow berbanding terbalik dengan resistensi pembuluh darah. Kalau vasokonstriksi, flow darah turun dan ternyata terdetek. Memang ini data saya dapat dari bukunya Infos ya. Jadi kalau hipokapnia memang RSO2-nya akan anjlok dan akan meningkat lagi jika diperbaiki kadar CO2-nya. Bukan cuma masalah vasokonstriksi saya kira kalau hipokapnia. Hipokapnia itu adalah kondisi yang menyebabkan alkalosis
dan itu menggeser juga kurva disosiasi HbO2. Jadi di samping flow darahnya turun, oksigen di dalam darah itu juga lebih susah untuk dilepaskan ke jaringan, dalam hal ini jaringan otak. Sangat-sangat merugikan. Jadi saya percaya bahwa even di neuroanestesia sekarang tidak lagi dianut severe hypocapnia ya untuk anestesia pada pasien-pasien begini, tapi sesuatu yang bisa diterima akal sehat lah. Karena yang lebay-lebay itu emang nggak bagus sih. Yang terlalu itu selalu nggak bagus. Jadi yang sedang-sedang saja gitu ya, tidak cantik, tidak seksi, yang sedang-sedang saja. Kita seringkali terpukau dengan layar monitor kita. Kita senang melihat angka-angka cantik. Sampai beli HP pun angkanya cantik. Kita senang gitu loh kalau pasien, oke, naik sekarang 130, kita puas, padahal belum tentu. Kemudian CO2, kita sangat cemas ketika CO2 mendekati 45 atau bahkan lebih, sangat cemas dibandingkan ketika CO2-nya 29. Sekarang ini saya panik kalau lihat CO2, entitled CO2-nya 29. Gimana caranya naikin lah gitu. Kalau dalam cardiac surgery selama CPB itu relatif lebih mudah diatur ya, flow CO2 itu bisa dinaik turunkan. Nah, yang susah adalah kalau kita memberikan ventilasi mekanis pada pasien, kadang-kadang bandel banget ya. Sudah diturunkan minute volumenya, masih tetap saja CO2-nya rendah gitu. Ini suka bikin frustasi juga, sedangkan kita tahu efeknya tidak baik ya. CO2 yang terlalu rendah itu efeknya tidak baik. Mungkin Dr. Nurita nanti bisa share gimana cara naikin CO2, apa pasiennya dicekek dulu sebentar apa gimana gitu ya. Susah loh. Nurunnya CO2 mungkin agak lebih mudah daripada menaikkannya. Kemudian ini ada satu author yang apa aja sih yang kita bisa lakukan kalau kita mau mencegah RSO2 turun. Dia bilang tingkatkan CBF, cerebral blood flow. Antara lain adalah ini, kalau autoregulasinya intak, maka ini yang kita lakukan. Kalau autoregulasinya tidak intak, maka yang kita lakukan adalah meningkatkan cerebral blood perfusion pressure. Tapi bagaimana kita tahu dia intak apa tidak? Ini yang jadi masalah gitu. Tentu kalau pasiennya jelas-jelas misalnya traumatic brain injury, yang udah jelek banget atau apalah gitu, mungkin kita bisa menduga bahwa sudah tidak intak dan kita bisa melakukan sesuatu. Tapi ada juga pada pasien-pasien seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau dia diminish compromise contractility, myocard contractility, maka yang kita lakukan bukan meningkatkan pressure, bukan meningkatkan afterload, tapi meningkatkan cardiac output, ya, meningkatkan cardiac output. Dan sekali lagi hiperventilasi itu harus dihindari karena tidak baik efeknya. Ada yang menganjurkan juga menggunakan obat anestetik inhalasi sebagai cerebral vasodilator. Tapi dalam penelitian lain ada author yang menyatakan nggak bagus inhalasi untuk otak. Saya nggak tahu, nanti kita tanya Dr. Nurita. Mana yang dipilih nih, mau inhalasi atau intravenous untuk mendilatasi otak? Nggak tahu saya juga, karena kita pakai dua-duanya. Kalau pasiennya bagus, yang satu nggak bagus, saya juga mikir ini sebetulnya efek obatnya apa? Emang nasibnya begitu ya gitu. Kadang-kadang kita menggunakan obat yang sama pada pasien yang berbeda, efeknya beda gitu loh. Jadi sebetulnya mana sih yang sebetulnya kita harus pilih kalau kita akan menurunkan resistensi ke cerebral itu, yang mana yang lebih efektif, inhalational atau intravena? Kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan propofol drip karena lebih mudah untuk titrasi, tapi saya tidak tahu apakah betul ini lebih baik. So far sih oke-oke aja pasien, tapi ya itu tadi, mungkin emang nasibnya baik gitu ya. Ini adalah hal lain yang sering kita lakukan biasanya pada operasi jantung ya, cooling. Mendinginkan pasien itu juga tidak baik karena ini juga menurunkan saturasi cerebri.
Cooling menyebabkan vasokonstriksi pasti. Cooling, suhu yang turun juga menyebabkan sama dengan CO2 tadi menggeser kurva disosiasi itu ke kiri. Jadi sudahlah vasokonstriksi, oksigen juga tidak bisa dilepaskan ke jaringan dengan baik. Ini sekali lagi dilakukan pada pasien dengan circulatory arrest. Ketika coolingnya masuk akal yang di bawah itu tidak turun RSO2. Tapi ketika coolingnya jadi severe deep hypothermic 17 derajat, anjlok sangat tajam RSO2-nya. Dan akan meningkat lagi ketika mulai rewarming. Jadi hati-hati dengan suhu. Saya terutama mengingatkan teman-teman kalau membius pasien geriatrik yang sangat rentan untuk terjadi hipotermia. Ini perlu dicermati betul bahwa suhu badannya kalau bisa dipertahankan senormal mungkin oleh karena geriatrik apalagi sangat susceptible untuk mengalami POCD dan rentan untuk mengalami hipotermia. Jadi ini harus dijaga betul. Bukan semata-mata kita berpendapat hipotermia itu akan berpengaruh terhadap penyembuhan luka, bukan cuma itu. Tapi sekarang sebelum lukanya perlu sembuh, sekarang pun dia bisa memberikan efek yang tidak baik bagi pasien, terutama bagi otaknya. Tapi tidak tertutup kemungkinan organ lain juga. Sekarang organ lain. Secara teoritis katanya ini adalah regional perfusion. Tapi sepanjang ini yang kita lihat sebagian besar di literatur adalah memang diperuntukkan untuk cerebral perfusion. Apakah betul bahwa NIRS ini bisa diaplikasikan untuk memantau perfusi atau oksigenasi pada organ-organ lain yang bukan otak? Ya, karena kalau katanya kan dia bisa menembus apapun, menembus tulang, menembus otot dan whatever lah dalam setiap bagian tubuh. Pertanyaannya apa aja sih yang bisa dipantau gitu loh. Yang bukan otak ya. Kalau memantau organ yang lain apa aja sih yang bisa signifikan gitu loh untuk dipakai, dan apakah ada pengaruh antara tebal tipisnya jaringan lunak, misalnya jaringan lemak, jaringan otot dan lain-lain, misalnya pada pasien kakeksia dengan pasien yang atletis dengan massa otot yang besar, apakah ada perbedaan? Atau pasien yang very fat ya, obes dengan pasien yang tidak obes, apakah ada perbedaan? Atau masalahnya kebanyakan literatur itu reportnya adalah pada pasien bayi. Banyak sekali, tapi semuanya bayi. Dan kebanyakan bayi jelek di NICU-PICU ya. Mereka memantau abdomen, renal, dan cerebral. Jadi optotnya itu selain ditaruh di jidat, juga ditaruh di flank untuk renal, dan untuk abdomen ditaruh di bawah umbilikus. Concern mereka bukan pada akurasi, tapi bagaimana melindungi kulit bayi yang sangat tipis itu supaya tidak rusak. Karena ini optotnya ini kan harus nempel terus. Ya, jadi seperti kalau kita tidak merasa susah karena ditaruh di jidat kan keras ya, langsung tulang di bawahnya. Jadi aman lah ya. Kemudian juga orangnya sudah dewasa. Tapi jika kita akan menerapkan ini pada bayi-bayi kecil harus dipikirkan juga itu. Karena optotnya nempel terus, ini aman atau tidak untuk bayi kinyis-kinyis ini. Mereka menggunakan, ada satu laporan dia gunakan 3 optot, masing-masing satu di jidat, satu di flank, satu lagi di umbilikus, masing-masing untuk tujuan yang berbeda. Yang di umbilikus itu untuk melihat mesentrik. Ternyata yang bermakna berubah sesuai umurnya si neonatus ini yang di abdomen. Jadi intinya alat ini dapat digunakan untuk memonitor perkembangan perfusi pada organ-organ vital. Tapi yang saya punya dapat itu baru di neonatus. Saya tidak mendapatkan cukup data mengenai aplikasi metode ini pada orang-orang dewasa. Barangkali nanti teman-teman bisa share yang sudah pernah melakukan pemantauan organ lain selain otak yang menggunakan NIRS.
yang ada laporan pada adult katanya, tapi ternyata bukan adult, isinya pada babi, piglet lagi. Saya tidak mengerti apakah piglet itu sama dengan orang dewasa. Enggak ya, kayaknya. So, dalam penelitian mereka sengaja mengklaim itu. Yang satu arteri renal artery. Jadi mereka pasang untuk melihat renal artery, memang betul ketika diklaim anjlok. Artinya bisa digunakan untuk memantau ginjal. Kemudian pada yang satu lagi pada arteri mesenterica juga gitu. Artinya betul pemantauan NIRS ini bisa digunakan pada abdomen. Pertanyaannya adalah ini babi gitu. Gimana kalau pada orang beneran nggak tahu? Saya cuma dapat satu abstrak nggak jelas nih ya yang mengaplikasikan somatik RSO2 ini pada pasien, tapi pasiennya satu bedah jantung dan nggak jelas. Dia tempel di mana? Yang dipantau tuh organ yang mana nggak jelas karena cuma abstrak untuk poster, jadi nggak tahu. Saya coba browse yang lain juga nggak ketemu penggunaan NIRS pada somatik NIRS pada pasien dewasa. Jadi apa iya babi ini dapat dibandingkan dengan orang dewasa? Kita percaya banget pada babi bisa, pada orang dewasa bisa atau tidak. Kemudian kita kan manusia nih berbeda ya. Kalau penelitian pada babi itu udah pasti sama deh, nggak ada bias. Strainnya sama, orang tuanya sama kali ya. Babi saudara kandung tuh biasa babi, sama semua bentuknya, ukurannya, beratnya. Nah kalau pasien kita kan nggak sama. Kemudian apakah ada atau tidak nih perbedaan kalau laki-laki dengan perempuan? Karena kita tahu massa otot laki-laki lebih besar dari perempuan. Perempuan lebih banyak lemak dan ya lemaknya lebih tinggi. Meskipun yang katanya seksi, kayak Kim Kardashian tuh kalau dilihat juga tetap aja nggak sama massa ototnya dibandingkan Dr. Christopher Kapuangan misalnya yang penuh muskular gitu ya. Jadi apakah ini ada pengaruhnya atau tidak? Kemudian jika pasien ini kita gunakan, monitoring ini kita gunakan di ICU pada pasien yang critically ill, misalnya contohnya ARDS, kita gunakan di dada misalnya di toraks untuk memantau paru. Apakah betul tidak terpengaruh dengan banyaknya interstitial water pada kondisi itu? Pasien-pasien edema karena congestive heart failure, apakah betul air yang di situ itu tidak memengaruhi pembacaan oleh karena si sinar ini diserap juga oleh air gitu. Ini belum kita tidak tahu, kita masih sangat blind mengenai ini karena lack of evidence ya, sehingga teman-teman kalau yang akan mau meneliti ini sangat terbuka lahan untuk diteliti mengenai aplikasi penggunaan NIRS untuk memantau organ yang bukan cerebri. Kalau untuk cerebral kita sudah percaya semua bisa dilakukan, tapi untuk organ-organ yang lain kita perlu lebih banyak data. Jadi mudah-mudahan GE kan mengembangkan tuh ya, apa tadi, Carescape. Selama ini kan kalau saya menggunakan Infos, alatnya terpisah, satu khusus. Tapi dengan pengembangan GE ini katanya diintegrasikan dalam monitor sama. Untuk mereka yang akan melakukan penelitian, ini akan sangat memudahkan. Jadi semua data bisa barengan dikumpulkan. Saya nggak tahu bisa direkam apa harus di foto-foto ceklik-ceklik, saya nggak tahu. Tapi intinya itu lebih memudahkan daripada kalau terpisah. Tentu nanti kalau urusan harga Dr. Nurita yang jawab ya. Kalau ini terintegrasi dalam monitor yang kita sudah punya itu nambahnya berapa gitu. Kalau saya sih udah punya yang terpisah, saya nggak akan sayang dong atau kalau diganti ya. Tapi harapan kita adalah kita ke depan bisa lebih banyak meneliti mengenai somatik RSO2 yang memang sangat sedikit evidence-nya. Demikian, saya nggak akan berpanjang lebar, mungkin kita lebih banyak nanti diskusi, mendengarkan sharing dari teman-temannya lain. Terima kasih Dr. Nurita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Vida, sangat jelas sekali. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini
semuanya sudah terjawab sih tadi ya sebenarnya dari presentasi, tapi nggak ada salahnya kita tegaskan lagi ya dok ya. Jadi saya akan bantu teman-teman di sini untuk membacakan pertanyaan yang sudah ada. Mungkin pertanyaan pertama ini menyangkut mesin anestesi, jadi akan saya skip saja. Saya mohon dari GE bisa ikut bantu jawab karena saya sendiri juga nggak bisa jawab. Dokter Vida mungkin juga bukan kapasitasnya menjawab mengenai mesin anestesi yang diciptakan oleh GE ini ya. Jadi saya langsung ke pertanyaan kedua. Jadi selain kasus-kasus cardiac surgery dok, kira-kira kita bisa pakai NIRS ini di kasus apa lagi dok yang non kardiak? Ya baik, terima kasih. Saya jawab dulu ya, Dr. Nurita ya. Nomor satu adalah kita harus tahu kenapa sih kita pakai NIRS. Ya, intinya dulunya akarnya adalah kita ingin menghindari POCD. Kita harus tahu siapa sih populasi yang paling rentan untuk POCD, tentu adalah populasi geriatrik. Jadi kalau kita mampu, secara teoritis harusnya semua pasien geriatrik itu dipasangin NIRS harusnya. Kalau mampu dan tidak dimarahin direktur pedis, karena KMKB ini jadi masalah juga Dr. Nurita ya. Optotnya itu sebiji 500.000 kalau di rumah sakit saya. Kalau sepasang 1 juta, emang nggak semahal Swan-Ganz sih, cuman kalau untuk pasien spinal misalnya, aki-aki 82 tahun di spinal kita pasang NIRS, itu kita bisa diplototin karena KMKB ya kan. Itu tapi idealnya memang semua pasien geriatrik itu kita pasangin idealnya itu ya. Atau pasien-pasien lain yang memang kita nilai ini berisiko untuk terjadi POCD. Misalnya operasi yang sudah jelas bakalan berdarah-darah, misalnya seperti itu. Itu. Oke. Jadi sebenarnya idealnya sih bahkan operasi yang singkat pun tapi geriatri kita pakai ya dok ya. Berarti itu ya. Makanya kita bakal dimarahin direktur ya kan. Oke, jadi kalau pasien kita non BPJS mungkin bisa ya. Nah, itu saya nggak tahu. Oke, bagaimana dengan pasien kritis dok? Critically ill? Ya, critically ill. Bolehkah kita memakai, maksudnya bukan boleh, apakah sebaiknya kita memakai juga pasien critically ill yang dilakukan surgery gitu? Oh, maksudnya surgery-nya tidak menyangkut di otak ya? Ya, ya. Tentunya tidak di otak. Ya, sekarang kita mau apa nih? Misalkanlah pasien dengan shock septic, harus yang kita takutkan, misalkan. Kan ada, kalau shock septic itu bisa multi organ ya? Ya, multi organ dysfunction. Yang paling kita takutkan yang mana nih? Ginjalnya, mesenteriknya, atau cerebralnya, atau tiga-tiganya mau dipasangin. Operasi abdominal, operasi laparotomi misalnya agak susah ya. Mau naruh di mana ini probe-nya untuk abdominal itu. Idenya bagus, masuk akal. Kan ya dok ya? Ya, gitu. Ya. Tapi kalau memang kita cuma mau melihat apakah dia akan gaining kesadaran balik seperti modal, ya nggak mau taruhnya di jidat ya. Kita cuma menilai cerebral jadinya gitu. Ya. Nah, ini nanti menyangkut dengan pertanyaan yang di belakang dok, masalah apakah NIRS ini bisa dipasang pada pasien yang menjalani kraniotomi katanya. Gimana probe-nya dipasang kalau memang enggak? Itu adalah pertanyaan para author juga di berbagai literatur. Kita kan idealnya dong pasien bedah saraf itu pakai gituan dong. Idealnya. Cuma masalah satu, taruh di mana? Ya kan? Yang kedua, tunggu dulu, ini ruang tidak intak loh. Dibuka gitu. Apakah dia masih bisa dipercaya ini pembacaan, karena dia bisa membaca pada ruang yang tertutup. Yang kedua, masalah lain, ketiga, kalau bukan operasi lah, katakanlah pada pasien dengan traumatic brain injury atau yang lain-lain deh, whatever lah. Apakah darah yang ada di dalam kranium itu tidak akan mengacaukan pembacaan? Karena ada satu literatur, saya lupa yang mana, pasien dengan ini bukan perdarahan tapi air ya. Apa sih kemarin dewasa sih? Itu ternyata beda. Jadi dia ada di hemisfer yang satu, pembacaannya jauh beda dengan yang satu lagi gitu. Secara logika gelombang itu akan berpengaruh ya dengan adanya benda asing mulai dari darah atau cairan gitu ya. Tapi mungkin
perlu penelitian lagi ya dok ya. Betul, karena dia memang masuk ke situ loh. Sinarnya tuh masuk ke darah, apapun darah. Jadi nggak harus HbO2. Hb doang dia masuk. Dan air juga dia masuk. Jadi kacau nggak nih pembacaannya? Sementara kita tahu kalau darah di otak mungkin saja kalau terjadi perdarahan itu udah membeku ya dok ya. Itu mempengaruhi. Keras pula kan. Oke, jadi mungkin yang critically ill tadi menarik ya. Ya. Maksudnya bukan yang menjalani pembedahan ya, pasien critically ill yang di ICU itu barangkali bisa dicoba. Nih saya lihat ada beberapa intensivis yang ikut siang ini, barangkali bisa punya ide untuk melakukan penelitian. Ya, setuju dok, karena salah satu PR juga nih ya untuk post op ICU syndrome ya dok ya, post op ICU post ICU syndrome, post ICU syndrome itu kan salah satunya adalah kognitif juga ya, penurunan kognitif gitu ya. Ya apalagi kalau dikasih sedasi lama-lama ya. Nah betul, jadi mungkin perlu juga nih kita pakai NIRS ini, dan ya mungkin masih perlu banyak penelitian juga nanti teman-teman di ICU, termasuk saya berarti ya dok ya, PR juga nih. Ini akan jadi sumbangan berarti loh buat Indonesia ya, karena datanya kita. Tolong ini ya dibantu ya. Tolong bilang sama GE itu. Oktotnya tolong dibantu. Itu maksudnya dok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga sebenarnya udah disinggung tadi oleh Dr. Vida, tapi saya tegaskan lagi. Dr. Vida, ketika terjadi penurunan saturasi regional intraoperasi, hal apakah yang harus dikerjakan pertama kali? Serta berapa penurunan saturasi regional yang harus diwaspadai? Mangga dok. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi saya katakan ini alat harus ditempel sebelum kita abuse. Kita harus tahu baseline-nya pasien ketika dia masih sadar, belum dia apa-apain itu berapa. Itu yang kita pakai, misalnya katakanlah angkanya 60. Ya, 60 kanan maupun kiri, bisa beda dikit lah nggak apa-apa. Kemudian dari angka itu kita tentukan 20%-nya. 20% dari 60 berapa ya, Dr. Nurita ya? 12, dok. Oke. Jadi kalau 60 dikurangi 12 adalah 48. Artinya, kalau angka di monitor Anda intraoperatif mencapai angka 48 atau lebih atau kurang dari 48, itu udah kuning. Sudah harus dilakukan sesuatu karena desaturasinya sudah lebih dari 20% dari baseline. 20% rata-rata yang dianut. Ada yang bikin 25, kalau saya sih lebih kecil lebih baik. Ya, 20% dari baseline. Ketika itu mencapai angka itu, kita harus bertindak. Apakah tindakannya apa? Belum tentu inotrop. Jadi kita harus tahu masalahnya pasien kita di mana. Gitu. Apakah dia hipertensi menaun yang menyebabkan otoregulasinya bergeser lebih tinggi dan zat anestetik kita membuat tekanan darahnya keluar dari otoregulasi itu. Nah, itu beda-beda lagi gitu. Jadi sekali lagi case per case, nggak bisa diantem kromo. Itu Dr. Nurita. Setuju dok ya. Jadi ya kita taruh aja listnya ya dok ya, apa aja yang bisa menurunkan cerebral perfusion ya. Kemudian di checklist apa aja yang bisa kita perbaiki gitu tentunya. Nah, bagus juga itu. Kemudian juga kondisi pasiennya. Ya betul. Ini pasien yang bisa dikasih inotrop atau pasien yang bisa dikasih vasopresor, bahasa gitu-gitu. Akan berbeda ya dok ya, Iya. tergantung dari penyakit yang mendasarinya. Iya benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai ini juga tadi sebenarnya udah, tapi nggak apa-apa ya dok ya. Bagaimana peran NIRS ini pada neonatus dok? Oh ya, ya banyak sekali udah orang luar menggunakan NIRS ini untuk neonatus di NICU, terutama yang preterm yang bayi nggak kayak bayi ya, kayak anak tikus kecil-kecil itu jadi concernnya. Jadi secara teoritis sangat mungkin. Kalau saya asumsi saya adalah kecil, mereka kecil, kulitnya tipis, jaringannya juga masih kecil. Jadi ini sangat bisa ditempel gitu loh. Penghalangnya kecil. Concern-nya adalah kulitnya. Kulitnya kan masih sangat fragile. Sedangkan optot ini harus nempel terus-terusan. Silakan dibaca, ada beberapa metode yang mereka gunakan yang sudah approved oleh FDA untuk melindungi kulit bayi ini. Ada sesuatu, saya lupa namanya apa, yang melindungi, jadi tidak menghalangi pembacaan NIRS-nya, tapi melindungi kulit untuk tidak cedera, karena alat ini ditempel terus-menerus, dan pasti menghasilkan panas ya. Untuk berapa lama, apalagi di ICU kan lama itu. Ya. Gitu.
Karena gimana pun walaupun aliran listriknya kecil, kalau dalam waktu yang terpapar lama itu akan menyebabkan iritasi ya dok ya, terutama Benar, kan benar. bahkan kalau kita operasi singkat aja dengan nempel lead EKG aja bisa Benar, lecet ya benar. dok ya. Apalagi seminggu terus-menerus dipakai untuk pemantauan. Iya. Jadi artinya dokter yang bertanya adalah NIRS ini bisa kita pakai untuk neonatus, tapi dengan precaution tentunya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Oke, ini udah saya dijawab tadi. Ini mengenai tips bagaimana menaikkan CO2. Akhirnya jadi disinggung nih, dok. Saya aja tadi nanya Dokter Nuri, tak coba Dokter Nuri gimana cara? Kalau saya bilang ini, praktek aja pasien. ya, tentunya kalau untuk urusan CO2 atau angka-angka lain ya tetap aja dok ya, apa penyakit yang mendasarinya, apa penyebabnya ya. Karena kan kita tidak, tadi juga dokter udah menyinggung lah, jangan pernah puas dengan angka yang baik gitu kan. Kadang-kadang CO2 yang rendah ini adalah kan suatu kompensasi ya. Jadi bukan berarti CO2 yang rendah itu harus kita normalkan segera gitu. Tentunya yang harus kita normalkan adalah kenapa dia bisa jadi rendah. Kalau dari pendapat saya sih seperti itu, dok. Jadi jangan terlalu mudah untuk menormalkan segala sesuatu. Menurut saya lebih banyak yang iatrogenik sih. Ya, betul. Gara-gara kita melakukan setting ventilasi mekanis itu agak lebay gitu. Jadi itu yang kita harus adjust sebisa mungkin lah, paling enggak naiklah sedikit CO2-nya. Emang tidak mudah, saya mengalami, baru kemarin juga begitu, sampai frustrasi. Kenapa ini? Sampai saya turunkan tidal volume-nya, saya turunkan rate-nya juga tetap aja nggak mencapai 40. Ya. Namanya juga usaha, boleh lah ya. Sekarang tuh kalau kita lihat rekomendasi Perdatin yang baru ya dok ya, bahwa entitled CO2 itu udah merupakan suatu kewajiban nih. Saya baca kemarin ya, bahwa monitoring CO2 intraoperatif itu udah bagian dari vital sign yang harus kita monitor setiap waktu. Ini salah satu adalah untuk mencegah kita terlalu turun nih CO2-nya. Karena biasanya dokter anestesi itu udah selalu rumus tidal volume 8 kali berat badan ditambah RR sekian, dan itu udah jadi kayak suatu kewajiban kita memberikan minute volume yang besar gitu ya intraoperatif. Jadi padahal pasiennya belum tentu doyan. Jadi memang intraoperatif monitoring CO2 itu adalah suatu keharusan gitu ya, mudah-mudahan. Ya maunya kita. Mungkin bawa itu ke direktur rumah sakit kita. Mungkin ini harus beli loh. Gitu. Iya betul. Jadi Bapak Ibu dokter semuanya, tolong itu rekomendasi dari Perdatin dibawa ke manajemen supaya dibelikan ya. Kita tim kompor ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dok. Belum. 2 pertanyaan terakhir ya. Yang dari Dokter Nonem, apakah NIRS ini bisa dipakai pada pasien dengan ongoing CRRT, dok, katanya? Oke, pertanyaannya NIRS-nya mau dipakai untuk ginjalnya atau otak? Kalau untuk otak udah pasti bisa, ya. Tapi ada report dia menggunakan pada pasien adult, tapi saya nggak dapat makalahnya. Adult yang menjalani hemodialisis, bukan CRRT, hemodialisis. Artinya secara teoritis bisa, dokter. Di mana Anda akan menempelkan optode-nya itu yang jadi permasalahan. Kalau yang pediatrik tampilkan di flank. Ya. Kalau Anda mungkin menggunakan pemantauan untuk ginjal kanan kiri, barangkali ada 2 kanan kiri flank kali ya. Jadi secara teoritis bisa. Dan barangkali saya malah ini menganjurkan Anda untuk segera melakukan dan mencatat kemudian melaporkannya di publikasi. Bagaimana untuk pasien-pasien Anda menjalani CRRT, apakah NIRS ini dapat digunakan untuk meramalkan kecukupan oksigen pada ginjal atau pada otak. CRRT mengganggu otak nggak gitu? Bisa aja. Silakan, kita tunggu nih laporannya ya. Ya, jadi CRRT kan memang pada umumnya kita gunakan pada pasien-pasien yang hemodinamik unstable ya dok ya. Tentunya kita juga pengen lihat selain renal perfusion, tentu kita juga pengen lihat tuh cerebral perfusionnya ya. Cuman tadi yang di slide dokter yang terakhir, penelitiannya masih banyak pada babi ya dok. Ya, yang untuk renal ya. Iya, kalau orang dewasa ya itu tadi, kadang-kadang kan kita nggak bisa meramalkan, toto ada pasien CRRT nih. Gitu. Ya.
Tapi bagus mungkin loh. mulai dari sekarang kita harus mulai mencatat ya dok ya. Iya, benar. Kita mulai Jadi nanti mencatat. arahnya ke case series ya. Yes. Ya. Oke, ya begitu ya dok ya. Setuju. Oke, terakhir nih dok dari Dr. Ahmad Wahid. Selamat siang dok, mohon pencerahannya. Apabila NIRS digunakan pada pasien yang mengalami operasi bedah jantung terbuka dengan deep hipotermia, berapa kisaran nilai NIRS yang bisa ditoleransi untuk tetap bisa mempertahankan cerebral perfusion pressure pada pasien ini? Terima kasih dok. Tadi ada laporan juga pada deep hypothermic cardiac arrest ya, tidak bisa dipertahankan, anjlok nilai NIRS-nya. Tapi dia akan naik lagi ketika mulai dilakukan rewarming. Jadi agak susah saya menjawab berapa bolehnya. Harusnya sih nggak boleh gitu. Oh, okay. Cardiac arrest meskipun deep hypothermic itu kan harusnya nggak boleh. Ya, tapi kan kadang-kadang operasinya nggak harus begitu. Makanya bukan nilainya yang turun berapa, udah pasti anjlok deh. Nggak normal anjloknya. Yang kita bisa katakan pada surgeon adalah waktu. Ya. Tadi ya dok, kurang dari berapa dok? 50 kita menit? takut-takutin aja, udah 15 menit nih. Oh, oke. Tadi sih reportnya sampai 30 menit. Ya. Jelek, pasiennya jelek. Jadi artinya kalau bisa dipakai mah bisa ya dok ya. Tapi untuk mempertahankan cerebral perfusion yang kita pengenkan itu hampir nggak bisa gitu ya. Dengan nggak bisa, cuman harus diingat bahwa kalau kita melakukan deep hypothermic itu oksigen demand-nya juga turun loh di otak. Oke, ya setuju. Ada sedikit cerah lah. Ya. Tapi saya anjurkan kalau kita pakai itu, soalnya kita kasih lihat surgeonnya, nih. RSO2-nya udah 0 nih. Lo mau berapa lama lagi operasi gitu loh. Boleh juga sih. Kita kan ahli kompor ya. Jadi lebih objektif ya dok ya. Betul. Lebih objektif jadi dia untuk mengingatkannya. Harus lihat nih akibat perbuatannya dia nih kayak gini. Gitu kan. Ya oke. Menarik sekali ya pembicaraan kita siang ini. Ya mungkin untuk beberapa teman-teman yang masih di daerah yang aduh ini kayak berasa di awang-awang, bukan berarti nggak mungkin ya dok ya. Bukan berarti nggak mungkin kita akan memakai alat ini suatu saat nanti. Baik, terima kasih Dokter Fida. Mungkin sama. Diskusi kita sudah lengkap sekali ya, di semua kasus sudah kita bahas. Dan mungkin nggak perlu lagi saya simpulkan, semuanya sudah terangkum dengan baik oleh Dr. Fida. Terima kasih Dr. Fida. Sama-sama. Baik teman-teman semuanya, terima kasih semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih buat Indo Anestesi, terima kasih buat GE yang sudah memberikan saya kesempatan untuk meng-guide sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nurita, Dr. Fida atas presentasinya. Dr. Nurita keren banget memimpin sesi tanya jawab. Walaupun banyak yang udah disampaikan di slide, aku lihat, tapi banyak yang penting ya. Ini berarti menarik nih, sudah ada 540 lebih peserta. Terima kasih. Terima kasih juga kepada GE, sukses untuk produk launching-nya. Mudah-mudahan nanti semua bisa merasakan seperti Dr. Nurita bilang ya. Nanti teman-teman di daerah juga bisa pakai. Dan berarti tidak menutup kemungkinan nanti discussion-nya kayaknya tadi banyak PR-PR penelitian ya, PR-PR penelitian bersama. Jadi bisa kita gali lagi tentang topik ini. Jadi nomor 1 Dr. Edi Krisa. Iya. Dr. Edi penelitian di ICU. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Fida dan Nurita, keren. Multi center dok ya, ditunggu. Benar. Ya baik, terima kasih semua para pembicara, Dr. Nurita, Dr. Fida atas waktunya siang hari ini. Terima kasih kepada GE. Ntar ke depannya mudah-mudahan kita bisa bikin acara lagi dengan topik yang mirip, tapi pembahasannya bisa lebih dalam lagi ya dok ya. Oke, selamat siang, salam sehat untuk semua, sampai ketemu di acara